luar biasa. Ada kelompok ulama-ulama yang tetap eksis, istiqomah, konsisten, punya prinsip dia. Karena baginya ucapan seseorang itu memiliki pengaruh. Ada lagi sebelah sini, ustadz pula, kadang kiai juga mengatakan, ah itu kan cuma omongan, tidak ada konsekuensinya. Ini saling terkait ini. 1, 2, 3 ini saling terkait ini. Ada amalan hati, biarpun tidak diucapkan oleh lisan, tapi diyakini dalam hati, maka itu menjadi amalan. Punya konsekuensi enggak? Iya. Kalau itu dosa maka jadi dosa, kalau itu kebaikan maka jadi pahala. Contoh amalan hati apa Ustadz? Sabar. Sabar itu amalan hati. Contoh amalan hati apa Ustadz? Ikhlas. Ikhlas itu amalan hati. Contoh amalan hati apa Ustadz? Yakin, tidak ragu-ragu. Itu amalan hati. Kadang nggak perlu diucapkan, tapi dia dapat pahala setiap kali sabar, setiap kali yakin, setiap kali ikhlas. Ada amalan badan, sholat, haji, puasa, itu amalan badan. Ada amalan lisan. Amalan lisan itu apa? Ibadah lisan. Membaca Al-Quran itu ibadah lisan. Apalagi zikir, apalagi akad kawin pernikahan. Coba, itu tadinya haram Bapak Ibu. Haram ini, megang perempuan haram. Nah karena belum ngomong, belum pakai akad, cium lawan jenis haram. Tapi kemudian dihalalkan dengan aku terima nikahnya Fulana binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pegang boleh enggak? Boleh. Cium boleh enggak? Boleh. Padahal nggak ngapa-ngapain, cuma ngomong, ucapan. Ucapan itu punya pengaruh. Ucapan itu punya pengaruh. Ya Allah, ya Karim, ini fitnahnya luar biasa hari ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, perhatikan bagaimana Rasulullah SAW membentengi umat supaya tidak jatuh pada tasyabbuh dengan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi SAW perintahkan umat ini untuk mewarnai uban. Al-amru bitaghyirish syaib mukhalafatan lil yahud. Nabi perintahkan untuk mewarnai uban. Nabi tanya kepada para sahabatnya, sahabat-sahabatku, kalian lihat nggak orang Yahudi? Iya. Kalian lihat nggak orang Nasrani? Iya. Kalau mereka beruban biasanya diapakan ubannya? Haula la yughayyirunahu. Mereka itu tidak mau merubah ubannya, dibiarkan putih saja begitu. Oh gitu ya. Kalau orang Yahudi ubannya biarin putih aja. Mana yang uban putih? Ada yang uban putih? Pak Abdullah Ali. Maka kata Nabi, kalau begitu ghayyiruhu, kalau begitu selisih Yahudi, selisih Nasrani. Bagaimana cara nyelisihnya? Warnailah uban-uban kalian. Tuh lihat. Kenapa kok Nabi perintahkan mewarnai uban? Supaya tidak menyerupai tasabbuh orang-orang Yahudi, Pak Abdullah, kan gitu ya. Yang punya uban putih sih, kan gitu ya. Makanya nanti setelah pengajian yang punya uban-uban pulang kasih warna. Apa Ustaz warnanya? Terserah, mau pink pun boleh, kuning boleh, merah boleh. Kenapa kok begini? Supaya ndak tasabuh dengan orang Yahudi. Sunnah Rasulullah SAW. Jangan hitam, ndak boleh, hitam haram. Satu, lihat, Nabi larang umatnya meniru Yahudi, maka diperintahkan kita mewarnai uban. Yang kedua, al-amru bi'ifa'il lihya wa ikhfa'is syawarib mukhalifatan lil musyrikin wal majuz. Nabi juga memerintahkan umat Islam untuk memanjangkan jenggotnya, memotong kumisnya. Ini maaf, jenggot saya nggak tumbuh ya. Jadi jangan suuzon ke saya. Ini Ustadz nyuruh panjangin jenggot, nggak ada jenggotnya ini. Ya Allah Pak, kalau ada jualan jenggot saya beli itu Pak. Ya. Nggak ada lagi wak doyok habis, firdaus habis, nggak tumbuh-tumbuh, nggak tumbuh-tumbuh. Ya memang dasarnya nggak punya jenggot, tapi yang punya jenggot, masya Allah luar biasa. Makanya Imam Al-Ghazali
dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membuat satu bab kecil. Babnya judulnya Al-Ulama Alladzina Yatamannawna Al-Lihya. Ulama-ulama yang punya keinginan mimpi untuk bisa punya jenggot. Ulama-ulama pun ada yang besar nggak punya jenggot, gitu ya. Karena Rasulullah berjenggot. Itu. Maka yang sudah punya jenggot pertahankan. Kenapa? Karena jenggot antum menyelisihi orang-orang musyrik dan majusi. Kata Nabi, ihfal lihya ya wa qassus syawarib khaliful majus. Jangan serupai orang majusi, penyembah api. Maka panjangkanlah jenggotmu, potonglah kumismu. Tuh lihat. Nabi lagi-lagi merintahkan umatnya untuk tidak menyerupai tasyabbuh terhadap orang-orang musyrik dan majusi. Aminah mau, Pak. Itu kenapa Rasul melarang betul kita sholat di depan kita ada api. Tidak boleh. Rasul melarang betul bagaimana mengiringi jenazah menggunakan api dan kemenyan. Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Karena sholat menghadap api itu seperti menyerupai orang-orang majusi, tasyabbuh. Karena kalau sudah tasyabbuh, fahuwa minhum. Bisa jadi nanti kita digolongkan bersama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kita ini ingin dikumpulkan bersama orang-orang baik. Kita ingin dikumpulkan bersama ahli tauhid. Kita ingin dikumpulkan bersama orang saleh, dan di antara dan pemimpin orang saleh tadi yang paling terdepan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Nabi perintahkan kita untuk panjangkan jenggot, potong kumis, ya. Jadi yang masih malu-malu numbuhkan jenggot nggak usah malu-malu. Bisa jadi jenggot antum itulah yang membuat antum masuk ke surga. Ya, gitu. Yang panjang jenggotnya juga nggak usah sombong. Ya, panjangkan jenggot nggak usah sombong, gitu ya. Perhatikan, Rasul juga menerangkan lagi dalam kitab ini. Jangan sampai yang berjenggot meniru orang musyrik. Nah, ada lagi. Loh, berjenggot katanya menyelisih orang majusi. Betul. Tapi ada orang berjenggot meniru orang musyrik. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya kepada Ruwaifi'. Ya, kepada Ruwaifi'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ruwaifi', la'allat al-hayata satatul bik." Hai Ruwaifi', moga-moga umurmu panjang. Moga-moga umurmu panjang. Mana hadisnya nih? Saya cari dulu hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ruwaifi, semoga saja aduh, kita cari dulu, Pak. Nah, ini di sini. Ya. Dikata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hai Ruwaifi, semoga saja umurmu panjang. Fa akhbirin nas, maka sampaikan kepada orang-orang. Hadis ini riwayat Imam Ahmad nomor 40. Ya, dan hadis ini sahih. Wahai Ruwaifi, moga saja umurmu panjang. Fa akhbirin nas, maka sampaikan kepada orang-orang yang hidup di zamanmu. Dariku. Dari siapa ini? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna man aqada lihyatahu, sesungguhnya barang siapa ada orang yang mengelinting jenggotnya. Atau ngelinting gak sih? Apa itu dilinting itu? Dikepang. Pernah gak ngeliat orang ngepang jenggot? Pernah. Nah, itu kena hadis ini nih, ya. Maka suruh nyampaikan. Sekarang Anda semua jadi wakilnya Ruwaifi, karena Rasulullah suruh Ruwaifi. Ruwaifinya sudah meninggal radhiyallahu an. Maka kata Nabi, Ruwaifi, moga-moga umurmu panjang. Nanti kamu akan temukan orang Islam yang suka ngelinting jenggotnya, dikepang jenggotnya. Anna man aqada lihyata, siapa yang mengikat jenggotnya.
ya, maka katakan fa inna Muhammadan bariun minhu, sesungguhnya Nabi Muhammad berlepas diri dari orang itu. Ya Allah, makanya tuh ya, untung jenggot ini nggak bisa diikat, nggak bisa diikat, jenggot ini nggak bisa diikat. Mana yang model jenggot bisa diikat? Pak Abdul Ali lagi. Ya Allah, ternyata jenggot itu, berjenggot menyelisihi Majusi, tapi kadang berjenggot pun menyamai orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena dia berjenggot tapi mengikat jenggotnya. Alhamdulillah, tasabuh, lagi-lagi tasabuh. Yang tidak tasabuh itu apa, Ustaz? Jenggot dan tak perlu diikat. Karena itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun melarang umatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya makan sahur. Kenapa Nabi perintahkan kita makan sahur? Kata Nabi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatu sahir. Karena pembeda puasa kita dengan puasanya Yahudi Nasrani itu makan sahur. Maka kalau ada orang puasa tapi nggak makan sahur, model puasanya tasabbuh, menyerupai Yahudi dan Nasrani itu. Naudzubillah, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Ibu-ibu yang program diet tetap mesti sahur. Bapak-bapak yang bangun, yang tidurnya mungkin kemalaman, tetap mesti sahur, biarpun hanya sekedar minum air putih. Kenapa sih kita mesti sahur biarpun minum air putih? Lagi-lagi Rasul mengingatkan kita tidak boleh tasyabuh. Rasul juga memerintahkan kita bersegera berbuka, karena orang-orang Yahudi Nasrani kalau puasa melambat-lambatkan berbuka. Tapi syaratnya waktunya sudah masuk. Jangan jam 4 Bapak berbuka segera buka. Woi, segera buka. Matahari udah mau tenggelam, mendung. Jam 4, setengah 5, jam 5 sudah buka duluan. Jangan, waktunya nunggu masuk. Allah itu melarang kami sholat sambil sedekap ikhtisar. Sedekap ikhtisar itu kayak apa? Sedekapnya menutup pinggang. Allahu Akbar. Nah, ada yang sering gitu, ada yang sering lihat gini, ada kan gitu. Kalau di sini mah nggak ada yang di sini. Allahu Akbar, jamaah Nurul Iman ya, nggak ada yang ngaku, ini. Sebenarnya pingin juga ngaku, tapi ya. Loh, Rasulullah ngelarang kita Bapak Ibu sedekap nyamping Allahu Akbar. Nah, ini namanya ikhtisar. Sedekap ikhtisar. Ibunda Aisyah ditanya dalam hadis Bukhari, wahai ibunda, kenapa sih Rasulullah melarang kami umatnya sedekap ikhtisar nyamping begini? Apa kata Aisyah? Dzalika fi'lul yahudi fi salatihim. Karena orang yang sedekapnya nyamping ke pinggang itu tata cara sholatnya Yahudi. Kita diperintahkan menyelisih sholatnya Yahudi. Ya, tapi nggak lantas nanti pulang dari pengajian ngelihat yang nyamping, weh Yahudi loh, Yahudi, weh, ngajak perang ini, ngajak perang. Saudara semuslim dikatakan Yahudi. Yang sudah tahu jangan lakukan. Yang belum tahu ajarkan dengan hikmah bijaksana supaya bisa menerima. Kadang yang kita sampaikan itu tuh benar Bapak Ibu, ilmu yang kita sampaikan, tapi karena caranya tidak baik akhirnya ditolak. Orang itu mau terima tapi caranya kita nggak benar. Pak sini, coba sini, di sini. Orang tua dibegitukan, sini Pak. Ya, Bapak tadi sholatnya salah itu Pak. Woi, ya, ini hebat betul ini. Kan begitu, baru belajar ngaji sekali 2 kali udah bilang begitu kan gitu ya. Harusnya dengan bijaksana. Harus bijaksana. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, Rasul melarang kita sholat ikhtisar tadi. Allahu Akbar, sedekap ke samping, karena menyerupai tata caranya orang Yahudi. Ada lagi nggak Ustadz? Nabi melarang kita tasyabuh. Ada. Rasulullah SAW memerintahkan kita memakan bersama istri kita yang haid.
Rasul memerintahkan kita makan bersama anak kita yang haid. Makan bareng sama istri yang haid, makan bersama dengan anak yang haid. Karena dahulu orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, kalau ada keluarganya yang haid, mereka tidak lahaula illa yu'akilunahun. Mereka tidak mau makan bersama istri. Dulu, kamu datang bulan, iya, agak jauhan dikit sana. Woi, Islam ndak. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Aisyah, sisirilah rambutku. Ya Rasulullah, aku haid. Innama haidatuki laysat fi yadik. Haidmu bukan di tanganmu. Ayo sisiri rambut tuh, ya. Apa kata Aisyah? Karena Rasulullah yaqra'ul Quran. Nabi itu membaca Quran, yattaqi'u fi hijri, sambil bersandar di punggungku, kadang tidur di pangkuanku, wa ana haidun, sementara aku sedang haid datang bulan. Ya Allah, lihat, Nabi memperlakukan wanita begitu mulia. Istrinya dijadikan tempat senderan untuk mengulang hafalan Qur'annya. Karena wanita haid kan gak baca Quran tuh. Wanita haid tidak boleh nyentuh Quran tuh. Akhirnya suaminya yang bacakan Quran ke istrinya, sambil tiduran dibacakan Quran, sambil bersandar di punggung bacakan Quran. Bu, halo, siapa di antara ibu yang datang bulan suaminya lendotan sambil bacain Quran? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Kenapa enggak ada? Loh, Rasulullah itu membacakan Quran karena Rasul hafal Quran. Nah, kita baru mau lendotan 5 menit udah selesai karena hafalannya qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Selesai. Hafal selesai sudah. Ya Allah, pada intinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Rasulullah memberikan proteksi penting, keras kepada umat. Jangan sampai kita meniru sedikit pun perbuatan mereka. Karena Islam ini sempurna, Islam ini lengkap, kita tidak kekurangan ilmu. Ulama kita banyak, sehingga kita tidak perlu mengambil tokoh-tokoh dari mereka. Loh, Michael Hart, ini sudah Isa belum ini Pak? Belum. Kok nggak Isa-Isa kita nih ya? Michael Hart itu orang Kristen Ortodok, menulis buku judulnya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Orang Kristen Ortodok paling benci Islam menulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Kira-kira yang ditaruh di nomor 1 itu harusnya siapa? Harusnya orang Kristen Ortodok kok. Yesus Kristus harusnya kan, karena dia Kristen yang paling taat, Ortodok itu, dan benci dengan agama lain. Tapi ternyata dengan objektivitasnya, Michael Hart berat hati mau mengakui bahwa tidak ada manusia yang paling memberikan pengaruh besar kepada umat manusia ini seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, musuh-musuh Islam itu faham betul Bapak Ibu dengan karakter Nabi begini dan ajarannya. Maka musuh-musuh Islam merusak generasi muda-mudi kita hari ini dengan 4F 5S supaya hancur semua generasi muda-mudi. Nih yang muda-muda, ini tidak muda lagi, tidak mudanya ya. Ini yang muda-muda, kita termasuk saya, kita semua itu dihancurkan oleh musuh-musuh Islam lewat 4F 5S. Apa itu 4F? Apa itu 5S? S yang pertama. S yang pertama. Kita umat ini dirusak lewat seks. Coba, hakikatnya tahun baru adalah tahun maksiat. Betul tidak? Hakikatnya perayaan tahun baru adalah perayaan maksiat. Karena bukan lagi rahasia. Sudah jadi rahasia umum, orang semua tahu pembelian kondom. Maaf, naudzubillah, ini kita nyebut kondom nih ya. Pembelian kondom dan alat kontrasepsi ya, itu. Saya nggak pernah beli masalahnya, antum deh. Ya. Pembelian kondom dan alat kontrasepsi itu meledak meningkat di akhir nggak percaya, antum datang ke Indomaret, tanya ke Alfamaret. Datang ke Indomaret, tanya ke Alfamaret, tanya semuanya. Kira-kira Mbak Indomaret, Mbak Alfamaret,
Ya, yang beli kondom banyak nggak? Woi banyak mas. Wah kan itu kan. Kenapa? Untuk merayakan tahun hancur muda-mudi kita pak. Dihantam dengan seks ini pak. Ini musuh-musuh Islam yang menghantam. Dalam Islam enggak. Dari awal pelatihan atau pelajaran seks sudah diajarkan. Bagaimana anak-anak kita mesti dipisahkan ranjang antara laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki pun enggak boleh tidur dalam satu selimut, tidak boleh. Laki-laki tidur satu selimut, biarpun sama laki-laki yang lain. Ya, ini anak 4 laki-laki, maka beli 4 selimut pak. Jangan beli 1 selimut, tidak boleh dalam Islam. 1 laki-laki 1 selimut, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Diajarkan semuanya. Dihantamnya kita lewat ini pak. Karena tahu betul bahwa muda-mudi kita punya kelemahan besar dalam hal ini. Apalagi S yang kedua dari 5 S. S yang kedua dihantamnya kita lewat smoke. Apa smoke tuh? Rokok. Aduh maaf saya ini kalau udah ngomongin rokok kayaknya nggak semangat saya ini ya. Gitu. Ini ngapa saya tadi ikut ngaji malam ini nih ngomong-ngomong smoke lagi. Rokok lagi yang gitu ya. Udah isya apa nantilah kita lanjutkan lagi ya. Ya, gitu ya. Azan dulu ya. Oh, tambah lagi 5 menit. Jadi kita nih setelah isya lanjut atau enggak sebenarnya? Enggak. Biasanya lanjut enggak, Pak Abdullah? Tergantung, ada yang lanjut, ada yang enggak. Tergantung, saya enggak lanjut lah kalau tergantung. Ya, tambah sebentar aja lah ya. Tambah sebentar aja. S yang kedua smoke, Pak. Jadi kalau Bapak mau jujur membuka dan membaca, sebenarnya rokok ini adalah proyek besar musuh-musuh Islam untuk menghancurkan kita. Betul Pak? Ya, ini menghancurkan kita. Antum tahu bos-bos besar rokok itu orang apa? Orang Yahudi. Dan ternyata satu-satunya negara yang tidak membolehkan rokok ada di sana hanya Israel. Israel nggak bolehkan rokok. Nggak bolehkan rokok Pak. Karena rokok ternyata habis sama kita saja. Bahkan ini ada wacana saya baca, dapat kabar juga 2020 katanya rokok Ji Samsu mau dinaikkan jadi 40.000 lebih. Jadi kalau Bapak Ji Samsu naik 40.000 masih beli Pak? Hah? Ya udah nanti tak taki coba yang ngomong enggak itu kan gitu ya. Ya karena ini penyakit Pak, menimbulkan zat adiktif ya. Jadi seperti kecanduan dia. Dan ini dihancurkan kita. Anak-anak muda-muda kita dihancurkan Pak. Dari kecil smoke-nya habis. S yang ketiga sains. Lewat ilmu pengetahuan dimasukkan tuh pemahaman-pemahaman ateis, nggak percaya dengan Tuhan, atau menganggap semua agama benar, atau toleransi yang kebablasan. Itu lewat buku. Sehingga kemudian muncul orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu ya kan, karena kerusak dengan ilmu tadi yang dibaca ini tanpa disadari Pak, lewat itu. Makanya orang tua mesti kritis. Coba lihat bukunya, kecuali di pondok pesantren, coba lihat buku pelajaran umumnya, bagaimana itu. Oh ternyata diajarkan hal yang kadang berselisih dengan akidah kita sebagai umat Islam lewat sains. Kita dipaksa untuk percaya kalau manusia itu keturunannya monyet. Maaf Pak, betul tidak? Kita dipaksa untuk percaya. Kalau nggak percaya kamu nggak lulus, kan gitu kata gurunya. Nilainya 0. Di SMP, di SMA dijejeli saya harus percaya kalau saya ini keturunan monyet. Nah itu masalahnya paling berat saya Pak. Ya, dipaksa untuk percaya jadi keturunan monyet. Sains dihantamnya kita. Apalagi kemudian? Yang keempat, song. Hancur anak muda kita, lupa meninggalkan Al-Quran. Dia tinggalkan Al-Quran, sibuk dengan musik, lagu. Habis Al-Quran tidak lagi dipakai. Al-Quran itu tidak bisa hilang dari muka bumi ini, tapi bisa tidak dibaca, nggak apa-apa. Al-Qurannya dicetak banyak-banyak, nggak apa-apa. Karena bagi mereka mencetak Al-Quran banyak-banyak itu bukan ancaman. Ancaman itu kalau kemudian Al-Quran sudah dibaca, dihafal, masuk ke dada-dada umat Islam, itu jadi ancaman. Asal dicetak mah nggak masalah. Ya, makanya Al-Quran tidak mungkin tidak ada.
Al-Quran akan selalu ada, tapi yang membaca dan mengamalkannya wallahu a'lam. Apa mbak? Apa mas? Saya lupa, Al-Qurannya ketinggalan. Hebat betul ini. Ini kalau ada orang begini anak muda, pantas jadiin menantu. Apa? Al-Quran saya ketinggalan. Yang ada hari ini HP saya ketinggalan. HP saya ketinggalan. Sibuk nyari HP, nggak sibuk kehilangan Quran, Pak. Allahu Akbar. Maka ada salah satu kapten kapal, saya beberapa bulan yang lalu meresmikan rumah Quran di Pringsewu. 3 lantai, rumahnya 3 lantai, Pak. Besar betul, 3 lantai. Semuanya dihibahkan untuk Islam, untuk TPK, TPA. 3 lantai, kamarnya banyak. Saya tanya sama beliau, sampai nggak rugi, Pak, hibahkan semua ini untuk mengaji Quran? Enggak, Ustaz. Karena saya sadar lewat anak saya. Tadinya ini kerja kapal, Pak, kapten kapal yang kapal ke luar negeri. Ya, setahun sekali baru balik. Ya, saya sadar pulang saya tahun lalu anak saya memberikan setoran hafalan Qurannya. Anak saya kelas 4 SD atau 5 SD, saya lupa, waktu itu wisuda, ya. Sudah wisuda Ustadz, hafal juz 30. Nangis orang tuanya, Pak. Ya Allah, anakku nggak pernah ketemu bapaknya, setahun ditinggal kapal. Pulang-pulang anaknya hafal juz 30, dikasihkan itu untuk orang tuanya. Ya Allah, ada lagi nggak Pak? Ada Ustadz. Apa yang buat saya terharu? Kenapa saya semangat betul berikan rumah ini untuk rumah Quran? Ceritanya Lebaran kemarin saya jalan-jalan ke Jakarta bareng anak saya yang kelas 4 SD tadi. Kemas-kemaslah kita semua. Sudah berkemas-kemas, semua sudah dimasukkan ke mobil. Jalanlah kami dari Pringsewu jalan. Di tengah perjalanan anak kami minta balik lagi. Pak, kembali Pak, karena ibunya dokter, suaminya kapten kapal. Pak, pulang lagi Pak, pulang lagi. Kenapa? Al-Qur'annya kakak ketinggalan Pak. Allahu Akbar. Nangis tuh. Anak siapa yang begini Pak? Anaknya siapa? Bahagianya orang tua punya anak begini. Ya Allah. Sementara hari ini anak-anak muda-mudi kita hancur, dirusak lewat ini. Songs, lagu, musik, apik, hancur. Al-Quran ditinggalkan. Juz 30 saja sudah membuat orang tuanya menghibahkan rumah 3 lantai. Apalagi anaknya hafal juz 29, kan begitu ya. Makanya biasanya kalau bapaknya hafal juz 30, anaknya hafal juz 30, bapaknya hafal juz 31. Biasanya gitu. Biasanya. Ya. Anak saya alhamdulillah Ustaz hafal juz 30 ya. Bapak hafal berapa? Juz 31. Juz 31 apa? Shadaqallahul azim. Selesai. Song. Habis. Ya. Yang terakhir sport. Apa sport? Olahraga. Banyaknya macam-macam model olahraga. Ini kita nggak azan dulu Pak. Azan dulu saja Pak. Ya, gitu. Azan dulu terus lanjut sedikit terus sholat isya gitu. Ya, silakan azan dulu ya Pak. Ya, silakan. Nanti kita lanjut sedikit aja. Kan yang 5S tinggal 4F. Nih.